Kunci 6, twofold structure, use coordinate connector correctly. Gunakan kata penghubung dengan benar. Use coordinate connectors correctly, gunakan kata penghubung dengan benar. Pada kunci ini akan dipelajari mengenai bentuk-bentuk kata penghubung yang berupa coordinate connector, serta penggunaannya dalam kalimat. Coordinate connector digunakan untuk menghubungkan antara satu klausa dengan klausa lain yang menggunakan and, but, or, so, yet, dan tanda koma di depannya. Nah, pada soal TOEFL biasanya seperti ini. Contoh kalimatnya. Tom is singing and Paul is dancing. Artinya, Tom sedang bernyanyi dan Paul sedang menari. Tom is tall, but Paul is short. Tom itu tinggi, tapi Paul itu pendek. Tom must write the letter or Paul will do it. Tom harus menulis surat, atau Paul yang akan melakukannya. Tom told a joke, so Paul laughed. Tom menceritakan lelucon, maka Paul tertawa. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Tom lelah, dia belum juga berangkat tidur. Atau namun dia tidak juga berangkat tidur. Nah, di sini pada coordinate connector itu berarti menghubungkan hal yang setara. Ya, jadi penulisannya kebanyakan kalimat dengan kalimatnya dihubungkan oleh konektor ini dan didahului oleh koma. Contoh pada soalnya. A power failure occurred, koma, bla bla bla, the lamps went out. Terjadi gangguan tenaga listrik, maka lampu mati. A, then, B, so, C, later, D, next. Jawaban di sini dari kalimatnya di atas dapat kita ketahui bahwa kalimat tersebut mempunyai dua klausa, yaitu a power failure occurred dan the lamp went out. Jadi kalimat tersebut butuh sebuah coordinate connector atau kata sambung. Ya, intinya untuk menghubungkan dua klausa tersebut, dua kalimat tersebut. Dari pilihan yang ada hanya ada satu konektor, yaitu so. Sebenarnya then boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya tidak muncul koma di setelah kalimat pertama. Jadi kita tidak ngasih koma, ya, itu bedanya. Nanti itu masuk ke conjunctive adverb kalau yang then. Sedangkan Charlie dan Delta adalah adverb, jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo, yaitu so. Rumus kunci yang keenam, koordinat konektor, sebenarnya ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Tapi for di sini hati-hati, kebanyakan kita pemaknainya untuk. Kalau untuk itu lebih ke preposition atau preposisi kata depan. Jadi hati-hati dengan for. Dan yet, biasanya yet maknanya belum. Nah, di sini maknanya namun atau tetapi. So juga bisa. Biasanya kita memaknai sangat. Nah, di sini maknanya jadi atau sehingga. Ya. Cirinya kalau menghubungkan kalimat dengan kalimat, dia menghubungkan subject verb, koma, conjunction, subject verb, ya. Di sini hati-hati ada komanya dulu baru conjunction subject verb. Contohnya she loved, subject verb yang pertama, but conjunctionnya she wanted to cry. Itu subject verb yang kedua. Jadi sebelum konektornya pasti ada koma kalau menghubungkan kalimat seperti ini. Paralel sentence. Nah, kita lanjutkan ke latihan kunci yang keenam. Yang pertama
ada campaign can be purchased by the Balthazar, blah 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 cannot be purchased in this amount. A. Brandy, Bravo, but C. Because brandy, D. But brandy. 20 detik untuk menjawab pertanyaan yang ada. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa yang sudah sempurna, yaitu campaign can be purchased, dan klausa yang belum sempurna, yaitu can be purchased in this amount. Nah, di sini berarti hanya verb ya, can be purchased. Kita butuh subjek juga. Selain conjunction-nya atau kata sambung dari coordinating tadi, juga butuh si subjek. Untuk menyempurnakan dibutuhkan subjek dan kata penghubung tadi ya. Jadi poin D adalah jawaban yang paling tepat karena berisi kata penghubung but dan subjek brandy. Kalau A bagaimana? Alpha terisi hanya brandy saja, subjek saja. Nanti tidak ada penghubung, ada 2 kalimat tanpa penghubung. Sedangkan Bravo hanya ada kata penghubung saja, kurang subjeknya nanti. But cannot itu kurang tepat karena di pembahasan kali ini coordinate conjunction itu menghubungkan hal yang setara, subjek verb dengan subjek verb. Yang Charlie yang bisa juga, hanya saja biasanya kalau kita pakai because di tengah tanpa didahului koma ya, ini masuk ke adverbial konjunktif atau masuk ke adverbial clause juga bisa kalau kita pakai because. Jadi kurang tepat jawaban Charlie, delta jawabannya ya. Nah itu tadi untuk poin E, tidak memiliki kata penghubung jadi kurang tepat. Bravo tidak memiliki subjek, nah, jadi hanya conjunction saja. Poin C, Charlie berisi kata penghubung keterangan saja, kata dari adverb ya, sehingga ketiganya bukan jawaban yang benar. Soal yang kedua, like a mountain, the Empire State Building creates its own updraft. Blah 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 have been observed to fall down. A. And snow and rain, B. Snow and rain, C. Of snow, D. But snow. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini berisi klausa sempurna the Empire State Building creates, dan klausa yang tidak sempurna hanya terdiri dari verb yaitu have been observed ya, have been observed. Jadi kita butuh conjunction dan subjeknya. Untuk menyempurnakannya tadi ya dibutuhkan subjek jamak karena verbnya have dan kata penghubung untuk menghubungkan kedua klausa yaitu the Empire bla 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 dan have been bla bla tadi. Poin A adalah jawaban yang tepat karena berisi kata penghubung and dan subjek jamak snow and rain. Jadi apa yang tepat ya? And yang pertama menghubungkan kalimat the Empire State bla bla dan kalimat snow and rain have bla bla bla. Sedangkan and yang kedua menghubungkan snow dan rain. Jawaban Bravo tidak memiliki kata penghubung yang menghubungkan the Empire kalimat pertama dan kalimat kedua.
hanya menghubungkan snow and rain saja. Sedangkan poin C hanya berisi frasa preposisi, jadi kurang tepat. Dan poin delta berisi subjek tunggal, sehingga ketiganya kurang benar. Karena verb yang di atas untuk poin D itu kan verbnya verb jamak, ya harusnya ada 2 atau lebih. Lanjut, soal yang ketiga. Gustav Eiffel is famous for building the Eiffel Tower, blah blah blah, for designing the framework of the Statue of Liberty. A. He is remembered. B. Is remembered. C. Yet he is seldom remembered. D. Yet remembered. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa sempurna, Gustav Eiffel is famous, dan klausa yang belum sempurna yaitu for designing the framework of the Statue of Liberty. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb, serta kata penghubung untuk menghubungkan kedua klausa tersebut, kedua kalimat tersebut. Poin C adalah jawaban yang tepat karena berisi kata penghubung yet, subjek he, dan verb is remembered. Jadi ada conjunction subject verb yang kita pilih karena di setelah koma, setelah tanda kosongnya itu hanya PP isinya. For designing bla bla itu hanya PP. Jadi belum ada conjunction, belum ada subjek, belum ada verb. Kita butuh semuanya. Jika kita jawab alfa, hanya terdiri dari subjek dan verb, subjek he dan verb is remembered. Sedangkan poin B, bravo, hanya terdiri dari verb saja, padahal kita butuh conjunction subjek verb, maka kurang tepat. Sedangkan poin delta tidak memiliki subjek, hanya terdiri dari conjunction dan verb, maka kurang tepat juga. Sehingga poin A, B, and D adalah jawaban yang tidak benar, yang salah. Number 4. The reservoir created by the three George dam will flood almost 1,400 village, blah blah blah, to relocate the village nearly 2 million inhabitants. A. The government plans. B. So the government plans. C. So the government plans. D. The government plans. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa sempurna, the reservoir bla bla will flood, dan klausa yang belum sempurna, to relocate the village. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb serta kata penghubung untuk menghubungkan kedua klausa tersebut. Poin C adalah jawaban yang tepat karena berisi kata penghubung so, subject the government, dan verb plans. Jadi di sini kita butuh conjunction subject verb. Yang merujuk ke sana hanya Bravo dan Charlie. Bravo dan Charlie. Kenapa kita milih Charlie? Sebab untuk jawaban alpha
tidak memiliki kata penghubung, padahal kita butuh conjunction subject verb. Hanya terdiri dari subject dan verb the government plans saja. Jawaban B tidak memiliki verb. Ya, sebenarnya berapa memiliki verb, tapi verbnya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. So, conjunctionnya the government's, subjeknya plans, verbnya kurang tepat. Kenapa? Karena jamak verb SIS dengan verbnya itu kurang tepat. Subjek jamak dengan verb SIS itu kurang tepat. Kalau subjeknya jamak, verbnya harusnya verb 1. Ya, ini kalau merujuknya ke simple present. Jadi kurang tepat. Jadi S di plans-nya harusnya hilang. Atau seperti poin Charlie. Nah, jawabannya tepat kan Charlie. S di government-nya hilang. Jadi jawabannya so the government plans. Kalau delta bagaimana? Delta the government plans hanya terdiri dari subjek dan verb. Sama halnya dengan yang alpha ya. Kurang tepat. Tapi juga di sana the government plans itu kurang tepat teman-teman. Walaupun kita mencari subjek dan verb kurang tepat. Kenapa? Karena ada S-nya, belakang ada S-nya. Jadi double S kedinginan nanti. Kurang tepat. Maka jawaban yang tepat tadi conjunctionnya so the government, subjeknya plans, verbnya. Number 5. Change both good and bad can create stress. Blah blah blah. If sufficiently served can lead to illness. A. And stress. B. And stress. C. Stress. D. That stress. 20 detik untuk menjawab. Kalimat ini memiliki klausa sempurna change can create stress dan klausa yang belum sempurna yaitu can lead to illness. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan kata penghubung untuk menghubungkan kedua klausa tersebut ya. Poin E adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek stress dan kata penghubung N. Jadi jawabannya alpha ya. Kenapa alpha? Poin B tidak memiliki subjek. Ya, hanya N stress. Jadi verb 3 tidak bisa jadi subjeknya. Sedangkan poin Charlie dan delta tidak memiliki kata penghubung. Sebenarnya that itu kata penghubung, tapi kemana larinya? Ke stress? Kurang tepat ya. That stress. Stress, that stress. Ini jadi kurang tepat. Nah, stress yang stres kan bukan gitu ya maknanya. Di sini jadi dia ada dua kalimat change can create stress. Itu kalimat pertama diganggu oleh A positif both good and bad. Lalu ada kalimat yang kedua yaitu yang hilang, stress can lead to illness, dihubungkan oleh N. Nah, diganggu juga dengan A positif berupa if sufficiently severe. Jadi begitu ya. Itu ada dua A positif yang mengacaukan pilihannya kita. Jadi hati-hati dengan A positif juga. Soal yang ke-6 selanjutnya. Caffeine is primarily consumed in coffee and tea. Blah blah also found in cocoa, cola, and other soft drink. A. But. B. But it. C. But it is. And D. It is. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa sempurna, yaitu caffeine is consumed, bla bla. Dan klausa yang belum sempurna, yaitu also found in. Untuk menyempurnakannya, dibutuhkan subjek dan kata kerja bantu atau helping verb, ya, atau auxiliary verb. Nah, terserah teman-teman pakai istilah yang mana. Serta kata penghubung untuk menghubungkan kedua klausa tersebut. Poin Charlie adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek it, kata kerja bantu is, dan kata penghubung but. Jadi Charlie but it is, kita butuh conjunction subject verb. Conjunction subject verb, ya. Kenapa Charlie yang benar? Poin alpha tidak memiliki subjek dan kata kerja bantu, ya, kurang tepat. Hanya terdiri nanti langsung but, langsung si kata kerjanya yaitu found. Nah, kurang tepatnya di sana. Kalau kita jawab bravo but it also found. Nah, menemukan it itu menemukan, kafeinnya menemukan kan enggak. Jadi kurang tepat. Kalau delta tanpa penghubung, ya, dua klausanya tanpa penghubung juga kurang tepat. Makanya jawaban yang paling tepat adalah Charlie but it is. Selanjutnya, soal yang ketujuh, new responsibilities always appear bla bla bla, they do not become serious drawback. A. Nor, B. For, C. But, D. So. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Klausa pertama menggunakan kalimat positif dan klausa kedua menggunakan kalimat negatif. Yaitu ada positifnya, new responsibilities always appear. Kalimat yang kedua, they do not become, bla bla bla, itu negatifnya ya. Maka kita cari untuk yang bertentangan. Gak mungkin kita jawab delta ya, atau alpha. Kalau alpha harusnya not-nya hilang. Jadi jawabannya antara Bravo dan Charlie. Jawaban yang tepat yang mana? Dari jenis kalimatnya terlihat bahwa keduanya berlawanan tadi ya. Sehingga kata hubung yang tepat adalah but. Jadi maka jawaban yang tepat adalah Charlie, yaitu but. Nah, di sini hati-hati juga bentuk kalimatnya. Kalau bertentangan kita pilih but. Bisa jadi sebenarnya nor bisa juga mirip ya, bertentangan, tapi pastikan setelah nor itu ada inversi dan tidak ada not. Nah, seperti itu ya. Soal yang ke-8. There is chance for everyone in the community of a university to meet people, make new friends, blah blah blah. Now individuals of great importance. A. Nor, B. For, C. So, D. N. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kalimat di atas menunjukkan beberapa kejadian yang terjadi secara berurutan atau kronologis yang berkaitan dan berkaitan. Sehingga kata hubung yang tepat adalah N. Maka jawaban yang tepat adalah delta. Kalau nor harusnya negatif-negatif ya. Dan negatifnya for itu untuk kalimat saja.
So juga kalimat saja. Jadi di sini hanya menghubungkan verb dan verb dengan objeknya maksud saya, dan verb dengan objeknya, yaitu make new friend dan know individuals. Jadi jawaban yang delta lebih tepat. Number 9, more and more youngsters choose to enter university after they have completed their study in high schools rather than to join the army, blah blah blah, become an apprentice. A and B but, C or D so. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Rather than mengindikasikan bahwa terdapat lebih dari satu ide yang disebutkan, namun ketiganya tidak dapat dipilih secara bersamaan. Dengan kata lain, kalimat tersebut menyajikan pilihan, sehingga kata hubung yang tepat adalah or. Maka jawaban Charlie yang paling tepat. And but and itu ini ya, dua yang tepat, tapi rather than itu kan memilih yang secara bersamaan, tidak bersamaan tadi. Sedangkan so hanya untuk menghubungkan kalimat, jadi kurang tepat kalau kita jawab so. Number 10, my father used to study at the university, blah blah blah. He told me about all the different cultural backgrounds of the students here. A and B but, C or D so. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Klausa pertama dan kedua memiliki hubungan. Kejadian yang disampaikan oleh kedua klausa terjadi berurutan, sehingga kata hubung yang sesuai adalah and. Maka jawabannya adalah alpha. Kalau but harusnya bertentangan, kalau or pilihan ya, kalau delta itu yang satu conclusion. Jadi di sini dilihat dari maknanya sebenarnya ya. Oke. Thanks for watching.